Halo gengs, apakah kalian pernah berpikir siapa yang pertama kali muncak ke Gunung Semeru? Nah, kali ini F-Channel akan membahas siapakah yang pertama kali berhasil mendaki Gunung Semeru. Simak videonya. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, agar bisa mengikuti informasi yang kami sajikan. Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki. Dengan tinggi yang mencapai 3.676 meter di bawah permukaan laut, Gunung Semeru menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Sejarah Gunung Semeru menjadi suatu cerita yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Terlebih, disebut pula dalam sejarah jika Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa yang dikenal dunia. Selain kisah tersebut, dalam naskah Tantu Pagelaran dikisahkan awal mula Gunung Semeru berasal dari India. Kala itu, Pulau Jawa masih terombang-ambing oleh samudra. Dikutip dari Norman Edwin dalam tulisannya di majalah Suara Alam berjudul Pertapaan Kameswara dan Prasasti di Danau 1992. Kedudukan Pulau Jawa digambarkan masih belum mantap pada posisi yang sekarang. Tahun 1838 merupakan tahun pertama pendakian Gunung Semeru dimulai. Hal yang mengejutkan adalah pendaki pertama dari Gunung Semeru ini bukanlah berasal dari Indonesia. Lalu siapa dia dan dari mana asalnya? C.F. Kriegnet, seorang ahli geologi asal Belanda, merupakan orang pertama yang menjelajahi Gunung Semeru. Ia melakukan pendakian dari arah barat daya melewati jalur Widodaren. Widodaren sendiri merupakan salah satu gunung yang berada di kawasan Semeru dan terakhir diketahui memiliki ketinggian sekitar 2.650 meter di atas permukaan laut. Usai berhasil mendaki Gunung Semeru, Kriegnet menuliskan cerita tentang pendakiannya tersebut dan secara tidak langsung menjadikan nama Gunung Semeru tersohor di daratan Eropa, terutama sekitar tahun 1840-an. Beberapa orang Eropa pun kemudian mengikuti jejak Kriegnet untuk mendaki Gunung Semeru di Pulau Jawa ini. Orang kedua yang mengikuti jejak Kriegnet bernama Frans Wilhelm, yang merupakan seorang ahli botani. Ia melakukan pendakian dengan melewati jalur Gunung Ayek-Ayek, Gunung Inder-Inder, dan Gunung Kepolo. Selama melakukan pendakian, Frans kemudian besar melakukan penelitian terhadap alam yang ada di Gunung Semeru ini. Bahkan, seperti dikutip Foy lewat buku panduannya yang berjudul Java the Wonderland 1900, Semeru menjadi destinasi yang banyak dibahas kala menyebut daerah Jawa Timur. Selanjutnya ada Dr. Wormster, penulis asal Eropa yang melakukan pendakian pada kisaran tahun 1920-an. Sebagai seorang penulis, ia pun turut berkontribusi menyebarkan informasi mengenai Gunung Semeru di daratan Eropa. Bahkan ia menulis sebuah buku yang berjudul Bergenwälde yang bercerita tentang keindahan gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Ia kemudian menerbitkan karyanya di Belanda dan tersebar luas di daratan Eropa. Berikut adalah penggalan teks yang ditulis oleh Dr. Wormster tentang keindahan Semeru terutama Ranukumbolo. Telaga birunya terbentang tanpa gerakan. Sekali-sekali seekor itik liar mengusik permukaan airnya yang licin. Kalau dia menyelam dalam-dalam dan menghilang. Sampai jauh malam, saya melihatnya berenang berkeliaran di telaga, dan sekali-sekali mendengar suaranya mengalun di atas air. Di seberang sana, batang-batang kayu besar telah roboh dan terendam di dalam air. Berapa tahun sudah batang-batang ini membusuk di dalam air? Di antara dedaunan hijau yang lebat dari pepohonan yang tumbuh tinggi, yang menutupi lereng-lereng gunung di sekitar sini. Angin malam berdesis, sang rembulan pun muncul. Setelah sinar matahari dengan tajam menampakkan bentuk-bentuk dari hutan dan telaga.
Sinar rembulan mengaburkan semua keadaan. Sekarang, puncak-puncak pepohonan tidak bergerak dan nampak samar-samar di langit yang cerah. Di atas punggung-punggung gunung kelap-kelip bintang bergelantungan. Di muka air telaga, sang rembulan mulai memainkan sinar peraknya, menerangi bivak kami. Suatu malam tropik yang tenang mengendap di atas telaga gunung, yang sudah berabad-abad terlindung oleh dinding-dinding gunung, dan jarang sekali terganggu ketenangan tidurnya oleh tergaduhan manusia. Nah, itulah tadi adalah kisah seputar pendaki Gunung Semeru yang pertama. Setidaknya bisa mengobati rasa penasaran kalian. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Bila ada kekurangan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Rahayu.